والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنsyaallah melanjutkan pembahasannya pada daras al-khamisu, ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima pada jilid yang ketiga ini. Kemarin sudah dibahas pada pelajaran yang kelima ini sampai pada tamrin yang ketiga, jadi tentang fi'il ajwaf yang dibentuk untuk yang majhul. Kemudian yang berikutnya, pembahasan pada kemarin yang berikutnya, rabi'an yang keempat. Nah, pada pembahasan ini dan beberapa tamrin yang berikutnya, insyaallah akan dipelajari tentang pembentukan isim fa'il, ya, pembentukan isim fa'il pada fi'il yang bukan salim, ya. Ingat pembagian fi'il yang sudah dibahas terdahulu pada jilid yang kedua dari Durusul Lughah Al-Arabiyah pada pelajaran yang ke-26 dan seterusnya. 20, ya, pelajaran yang ke-26, 27, sekitar itu ya. Di sana dibahas tentang jenis-jenis fi'il dilihat dari sisi sifat huruf yang menyusun fi'il tersebut, yang ada pada fi'il tersebut. Nah, sehingga di sana ada fi'il sahih dan ada fi'il mu'tal. Fi'il sahih itu hurufnya yang sahih semua, tidak ada huruf illah, tidak ada alif, tidak ada wawu, dan tidak ada ya. Itu fi'il sahih. Adapun fi'il mu'tal itu fi'il yang salah satu huruf penyusunnya itu berupa huruf illah, mungkin alif, mungkin wawu, ataupun mungkin ya. Dan masing-masingnya fi'il sahih maupun fi'il mu'tal terbagi lagi menjadi beberapa macam, beberapa jenis. Untuk yang sahih terbagi menjadi 3, yaitu fi'il salim, fi'il mahmuz, dan fi'il mudha'af. Fi'il salim, fi'il mahmuz, dan fi'il mudha'af. Untuk fi'il salim ini pengertiannya fi'il yang semua hurufnya huruf sahih, tidak ada hamzah, tidak ada huruf hamzah, dan juga tidak ada huruf yang berulang. Itu fi'il salim. Kemudian fi'il mudha'af itu fi'il yang ada huruf yang sama yang berulang. Jadi huruf penyusun dari fi'il itu ada yang sama dan berulang. Kalau pada sulasi itu pada ain fi'il dan pada lam fi'il. Misalnya pada fi'il madda min dal, kemudian tasdid dalnya yang asalnya madada,
Huruf dal yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah sama ya, berulang, kemudian diidgham menjadi madda. Dalla asalnya dalala, lamnya sama pada ain kalimah dan pada lam kalimah, kemudian diidgham menjadi dalla. Ini fi'il mudha'af, hurufnya sahih tetapi ada yang sama atau berulang. Ini. Kemudian jenis yang berikutnya adalah fi'il mahmuz, fi'il yang salah satu huruf aslinya berupa huruf hamzah ya, seperti akala atau sa'ala atau qara'a. Itu salah satu huruf asli dari fi'il ini adalah huruf hamzah. Dan hamzah ini termasuk huruf yang sahih ya, berbeda dengan alif. Sehingga fi'il mahmuz ini termasuk fi'il yang sahih karena huruf-hurufnya sahih semua, tidak ada huruf illah. Kemudian pada fi'il mu'tal ya, tadi pengertiannya fi'il yang salah satu atau di antara huruf penyusunnya itu ada huruf illah ya, dan sesuai dengan letak huruf illah tersebut fi'il mu'tal terbagi menjadi 4 atau kalau lebih rinci ya 5 ya, yaitu mu'tal fa ya, pada huruf illah pada fa kalimah pada huruf pertama, misalnya wajada yajidu atau yasara yaisiru, jadi fa kalimah berupa huruf wawu ataupun berupa huruf ya, atau juga disebut dengan fi'il misal. Jadi fi'il mu'tal fa itu juga disebut dengan fi'il misal. Ini nama lainnya. Kemudian jenis yang berikutnya fi'il mu'tal ain. Jadi ain kalimah, ain fi'il berupa huruf illah seperti qala, ba'a, zara, khafa. Nah, itu ain kalimah huruf illah, huruf alif, atau nanti pada mudhari' ya, kembali ke asalnya dengan wawu atau ya ya. Dan fi'il mu'tal ain itu nama lainnya adalah fi'il ajwaf ya, ajwaf ini mu'tal ain sebagaimana yang dibahas kemarin ya, pada tamrin yang kedua itu fi'il ajwaf yang dibentuk untuk yang majhul ini. Jadi ajwaf itu nama lain dari mu'tal ain. Kemudian yang berikutnya mu'tal lam. Jadi lam kalimah atau lam fi'il, huruf yang ketiga atau huruf akhir, ini berupa huruf illah seperti da'a, roma, da'a yada'u, roma yarmi. Itu huruf akhir, huruf illah, alif atau wawu atau ya ini. Dan nama lain dari mu'tal lam adalah naqis ya, fi'il naqis, atau juga biasa disebut dengan fi'il mu'tal akhir ya, sama ini ya. Jadi mu'tal lam atau naqis atau mu'tal akhir. Kemudian jenis berikutnya adalah lafif. Di situ ada 2 huruf illah, ada lafif maqrun ya, huruf illahnya berdekatan pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Kemudian ada lafif mafruq, huruf illahnya terpisah ya, pada fa kalimah dan pada lam kalimah. Nanti bisa dimurajaah kembali pada jilid yang kedua ya, pelajaran yang ke-28 atau 29 itu ya. Nanti di sana juga ada ringkasannya dalam bentuk tabel ya, 29 ya, itu dars yang ke-29 pada jilid yang kedua kemarin. Nah, kemudian di sini pada pembahasan ini berikutnya insyaallah di sini akan dibahas, akan ditunjukkan ya, pembentukan isim fa'il dari jenis-jenis fi'il tadi. Ya, dari beberapa jenis diantaranya, tidak semuanya, tapi beberapa jenis yang tadi disebutkan, yang itu ada perubahan dari asalnya. Kalau pada pelajaran yang sebelumnya sudah dibahas tentang bentuk isim fa'il ya, pada pelajaran yang
keempat ya, kemarin itu isim fa'il yang berwazan fa'ilun, itu untuk secara untuk keumuman atau secara umum, wazan secara umum isim fa'il itu berwazan fa'ilun dan diterapkan pada fi'il yang sahih salim ya, fi'il yang sahih yang salim, tidak ada huruf ilah, tidak ada hamzah dan tidak ada huruf yang berulang. Nah itu ya tinggal menerapkan wazan tersebut ya, mengikuti wazan fa'ilun. Misalkan dari kataba katibun, kemudian apa kemarin ya, contohnya banyak ya, ini qatala qatilun ya, alima alimun dan seterusnya untuk fi'il yang salim. Jadi tinggal diterapkan sesuai dengan wazannya. Adapun pada beberapa jenis fi'il seperti ini nanti ada fi'il mudha'af, kemudian fi'il ajwaf dan fi'il naqis, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika fi'il tersebut ya dibentuk menjadi isim fa'il. Sehingga di sini perlu dibahas karena ada sesuatu yang berubah. Ya, perhatikan masing-masingnya di sini ya. Pada tamrin yang keempat, ta'ammalil misala. Ya, ta'ammalil misala. Perhatikan contoh ini. Ismul fa'ili untuk isim fa'il. Contoh untuk isim fa'il. Al-masughi minal fi'lil mudha'afi. Al-masugh yang dibentuk ya, minal fi'lil mudha'afi dari fi'il mudha'af ya, fi'il mudha'af ada ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama, dua huruf yang berulang yang sama, ini fi'il mudha'af ya. Bagaimana pembentukan isim fa'il dari fi'il mudha'af ya, perhatikan contoh ini ya. Summa akmilun naqisa, kemudian sempurnakanlah an-naqis yang kurang ya, maksudnya sempurnakanlah sisanya. Itu ada satu contoh, kemudian ada beberapa fi'il yang lain ya, mudha'af ya. Tinggal disesuaikan dengan contoh tersebut. Contohnya hajja, hajja ya, berhaji, ini mudha'af, ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama, yaitu huruf jim pada fi'il ini ya, asalnya hajaja. Jadi asalnya adalah hajaja, ain kalimah huruf jim, lam kalimah juga huruf jim. Kemudian kedua huruf yang sama idgham, diidghamkan, dimasukkan, dijadikan satu menjadi hajja. Lalu dibentuk isim fa'il ya, fi'il mudha'af ini dibentuk menjadi isim fa'il menjadi hajjun ya, hajjun ya, huruf yang sama tetap diidgham pada bentuk isim fa'il ya. Lalu bagaimana, apakah ini masih sesuai dengan wazn isim fa'il secara asal? Masih sesuai. Di sini dijelaskan asluhu, asalnya hajijun, hajijun, sebagaimana asal dari fi'il itu hajaja, kemudian huruf yang sama idgham menjadi hajja. Pada bentuk isim fa'il juga demikian, asalnya hajijun, dua huruf yang sama diidgham, dari hajijun jimnya diidgham menjadi hajjun. Jadi untuk lafaz ini hajjun ini masih sesuai dengan wazannya, masih mengikuti wazan isim fa'il, fa'ilun, hajjun, itu masih mengikuti. Hanya saja karena ada dua huruf yang sama yang berulang, atau ini dari fi'il mudha'af, maka kedua huruf yang sama itu diidgham sehingga berubah menjadi seperti ini ya. Tetap dia mengikuti wazan fa'ilun, hanya saja karena hurufnya sama diidgham menjadi seperti ini ya. Hajjun ya, orang yang berhaji. Ini berikutnya dicoba satu persatu, langsung saja ya.
dhanna. Dhanna. Dhannun. Asluhu dhaninun. iya, dhanna menjadi dhannan. Dhannan, ya, nunnya tasdid ya. Dhannan. Asluhu asalnya dhaniman, ya, sesuai wazannya fa'ilun, ya. Dhanna menyangka, menduga, mengira, ya. Berikutnya Marun. ya, asluhu marun. iya, marun, ya, asluhu marirun, ya, marirun, ya, marra melewati, ya. Marun orang yang melewati. Berikutnya Zalilun. ya, dhalla asluhu dhalla menjadi dhallun, dhallun, ya, asluhu dhalilun. Dhalla sesat, tersesat. Dhallun orang yang tersesat. Di akhir surah Al-Fatihah waladdallin, itu bentuk jamaknya, jamak muzakkar salim. Majrur ya, majrur dengan ya, waladdallin, ya. Jadi orang-orang yang tersesat. Ini bentuk isim fa'il dalam ayat tersebut di akhir surah Al-Fatihah, ya. Ini, ya. Berikutnya Dalun. Asluhu dalilun. iya, dalun asluhu dalilun. Ini dalla menunjukkan, dalun orang yang menunjukkan, ya. Ini ad-dallu alal khair, orang yang menunjukkan pada kebaikan, ya, itu ya, ad-dallu. Ini bentuk isim fa'il. Ini, jadi inilah bentuk isim fa'il dari fi'il mudha'af. Jadi huruf yang sama tetap diidgham pada bentuk isim fa'ilnya, sebagaimana pada fi'il, ya, pada fi'ilnya. Ini. Kemudian, nah di sini untuk yang saling jelas ya, dia sesuai dengan bentuk asalnya fa'ilun. Kemudian untuk yang mahmuz tidak ada pembahasan. Berarti kalau tidak ada pembahasan menunjukkan apa? Dia juga sesuai dengan aslinya, dengan asalnya. Untuk yang mahmuz yang ada huruf hamzahnya, seperti tadi akala, ya, makan, kemudian sa'ala, bertanya, kemudian qara'a, membaca, itu kan ada hamzahnya ya. Nah itu tidak dibahas di sini. Berarti bentuk isim fa'ilnya nanti sesuai dengan wazan asalnya, ya, mengikuti wazan fa'ilun. Ya, jadi kalau tidak dibahas berarti kembali ke asalnya, sesuai dengan asalnya. Ini. Berikutnya, khamisan, tambahan yang kelima. Ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini. Lismul fa'ili, untuk isim fa'il. Contoh untuk isim fa'il. Al-masughi mina fi'lil ajwafil wawiyyi, yang dibentuk dari fi'il ajwaf al-wawi, ajwaf wawi, ya. Summa akmilun naqisa, kemudian sempurnakanlah yang kurang, sempurnakanlah sisanya, ya. Ini pembentukan isim fa'il dari fi'il ajwaf. Ingat tadi apa fi'il ajwaf? Ain kalimah berubah huruf illah. Dan di sini disebutkan al-wawiyyi, wawi. Artinya huruf illah yang ada pada ain kalimah itu aslinya adalah wawu, huruf wawu. Ya, sehingga di sini disebut al-wawi, menunjukkan itu adalah huruf asli
pada ain kalimahnya. Ya, ini. Jadi al-wawi ini merujuk pada huruf wawu. Ya, huruf wawu itu huruf asli pada ain kalimah. Pada fi'il ajwaf ini. Bagaimana bentuk isim fa'ilnya? Contoh, qala yaqulu. Ini fi'il ajwaf wawi. Ajwaf ain kalimah huruf illah. Qala ain kalimah alif. Alif huruf illah. Kemudian yaqulu ain kalimah huruf wawu. Ini huruf illah. Dan ini asli dari alif tersebut. Asli huruf ilahnya adalah wawu ini. Tampak pada bentuk mudhari'nya. Dan juga tampak pada masdar qaulun, ya, qaul dengan wawu ya. Ini. Jadi ini ajwaf wawi. Ajwaf ain kalimah huruf illah. Kemudian wawi huruf illah itu aslinya wawu. Ini. Nah, pada fi'il ini dibentuk isim fa'il ini menjadi qailun, ya, qailun, ya. Pada bentuk isim fa'il ada hamzah, ya, sesudah alif, sesuai dengan wazannya. Fa'ilun, qailun, ada hamzah ya, qailun. Ini. Padahal pada fi'il tidak ada huruf hamzah. Qala yaqulu. Pada masdar juga tidak ada qaulan atau qaulun. Lalu hamzah ini bagaimana? Asluhu, ya, kita lihat asalnya. Asluhu qawilun. Ya, karena melihat dari asli huruf ilah tadi adalah wawu, ketika dibentuk isim fa'il asalnya itu adalah ya, menggunakan huruf asli yaitu huruf wawu menjadi qawilun. Ini aslinya. Nah, kemudian oleh orang Arab ya, wawu ini diubah menjadi hamzah. Ya, mungkin alasannya supaya lebih mudah mungkin untuk mengucapkan, wallahu a'lam. Ya, yang jelas wawu ini kemudian diubah menjadi hamzah dari qawilun menjadi qailun. Jadi hamzah di sini pada isim fa'il dari fi'il ajwaf wawi ini adalah perubahan dari wawu. Jadi qailun asalnya adalah qawilun. Hamzah ini asalnya adalah wawu. Wawunya diubah diganti menjadi hamzah pada bentuk isim fa'il ini. Ya. Contoh berikutnya. Zara yazuru, berkunjung. Bagaimana isim fa'ilnya? Zairun, ya, dengan hamzah ya. Zairun. Asluhu asalnya asluhu zawirun dengan wawu. Ya, karena ini ajwaf wawi. Asluhu zawirun. Ya, kemudian diubah menjadi hamzah. Zairun. Ini orang yang berkunjung. Ya. Qala yaqulu berkata, qailun orang yang berkata. Berikutnya, shoma yasumu, berpuasa. Isim fa'ilnya bagaimana? Berikutnya. Iya, shaimun. Shaimun. Ya, asluhu shawimun. Iya, asluhu shawimun dengan wawu. Kemudian diubah menjadi hamzah. Ya, ini orang yang berpuasa. Berikutnya, nama yanamu, tidur, menjadi naimun. Ya, naimun. Asluhu nawimun. Ya, asluhu nawimun. Wawunya diubah menjadi hamzah menjadi naimun. Nah, kemudian di sini dijelaskan kenapa nama yanamu ini termasuk ajwaf wawi. Padahal kalau dilihat nama itu alif pada ain kalimah, yanamu mudhari'nya juga tetap alif pada ain kalimah. Kenapa dia masuk ajwaf wawi? Di sini dijelaskan ainuhu wawun. Ain kalimahnya itu wawu. Artinya aslinya ain kalimah pada nama yanamu itu wawu.
Wa tadharu fil masdari naumun, dan waw ini tampak pada masdarnya yaitu naumun, naum. Di sini wawunya muncul, tampak kembali ke huruf aslinya wawu pada bentuk masdar. Kalau pada madhi dengan alif, berarti alif itu perubahan dari wawu. Pada mudhari juga masih dengan alif, tetapi ingat alif ini perubahan dari wawu, ya, dan baru tampak aslinya pada masdar. Jadi nama aslinya nawima, yanamu aslinya yanwamu. Ini nawima yanwamu, kemudian wawunya diubah menjadi alif, menjadi nama yanamu. Ini, untuk ini wawunya tampak pada masdar. Tapi untuk tiga fi'il yang sebelumnya, wawu itu tampak pada mudhari', sudah tampak pada bentuk mudhari'. Jelas, yaqulu, yazuru, yasumu. Ini. Dan ini semua masih termasuk ajwaf wawi karena aslinya adalah wawu, ya. Baik qala yaqulu maupun nama yanamu semua ajwaf wawi, menunjukkan huruf aslinya pada ain kalimah adalah wawu. Ini pada bentuk isim fa'il, wawunya diubah menjadi hamzah. Berikutnya stadisan yang keenam, ta'ammalin misala lismil fa'ili al-masughi mina fi'lil ajwafi al-ya'iyyi. Perhatikan contoh ini untuk isim fa'il yang dibentuk dari fi'il ajwaf ya'i, fi'il ajwaf yang huruf asli pada ain kalimah adalah huruf ya, sehingga disebut al-ya'i karena terkait dengan huruf ya, huruf asli pada ain kalimah. Summa akmilin naqisah, kemudian sempurnakanlah sisanya. Contoh, ba'a yabi'u, ba'a fi'il madhi, yabi'u fi'il mudhari'. Ain kalimahnya huruf illah pada madhi dengan alif, itu bukan huruf asli. Pada mudhari' dengan huruf ya, alifnya berubah menjadi huruf ya, atau kembali ke aslinya menjadi huruf ya. Yabi'u, ya yang akhir ya, sebelum ain ya, yabi'u, itu huruf aslinya, huruf asli dari alif tadi pada madhi. Ini, sehingga ini disebut dengan ajwaf ya'i karena huruf aslinya adalah huruf ya. Ini ya, ba'a yabi'u. Kemudian diubah ke bentuk isim fa'il menjadi ba'i'un, ba'i'un. Apa yang terjadi? Asluhu, asalnya adalah ba'i'un, ba'i'un, ya, menggunakan huruf aslinya pada asalnya dengan ya, ba'i'un, sesuai wazinnya fa'ilun. Kemudian ya-nya diubah menjadi hamzah menjadi ba'i'un. Ini jadi seperti yang terjadi pada ajwaf wawi, sama huruf illah itu baik aslinya wawu ataupun aslinya ya, ya, ketika dibentuk menjadi isim fa'il maka wawu atau ya tersebut berubah menjadi hamzah. Ini contoh-contohnya. Contoh berikutnya, mala yamilu menjadi berikutnya ma'ilun, 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 asluhu ma'ilun, ma'ilun, ya, asluhu ma'ilun, ya. Berikutnya sara yasiru, sa'ilun, sairun, sairun, asluhu sayirun, sayirun, asluhu sayirun. Asya ya'ishu, apa berikutnya? ya'isu, aisun, Ya, asluhu aisun, ya, asya ya'ishu menjadi aishun, aishun, asluhu ayishun, ayishun, ya-nya diubah menjadi hamzah. Sala yasilu,
Sa'ilun. Aslu sa'ilun. Iya. Sa'ilun asluhu sa'ilun. Ini asalnya ya berubah menjadi hamzah pada bentuk isim fa'il, ya. Pada ajwaf ya'i. Ba'a yabi'u menjual. Ba'i'un orang yang menjual atau penjual. Mala yamilu condong atau cenderung atau ya condong, ya, mengarah pada sesuatu. Ma'ilun orang yang condong, cenderung pada sesuatu. Sara yasiru berjalan, ya. Sairun orang yang berjalan. Asya ya'ishu aishun hidup. Asya hidup, aishun orang yang hidup. Ditambahkan tak taknis. Aisyatun perempuan yang hidup, ya. Jadi nama Putri Abu Bakar, ya, dari kalau secara bahasa, secara lafaz asalnya dari ini Aisyah, ya, perempuan yang hidup, ya, hidup namanya sepanjang masa. Sala yasilu sa'ilun mengalir. Sala itu mengalir, ya. Sa'ilun yang mengalir, ya. Jadi ini isim fa'il yang dibentuk dari fi'il ajwaf. Yang tadi ajwaf wawi, kemudian yang ini adalah ajwaf ya'i. Jadi huruf illah berubah menjadi huruf hamzah pada bentuk isim fa'il. Ini. Berikutnya, sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan dari ini. Ya, tidak ada, kita lanjutkan. Sabi'an yang ketujuh. Ta'ammalil misala. Perhatikan contoh ini. Lismul fa'ili al-mansughi minal fi'lin naqisil wawiyyi. Untuk isim fa'il yang dibentuk dari fi'il naqis wawi. Pengertian fi'il naqis apa tadi? Nama lainnya mu'tal lam atau mu'tal akhir. Jadi huruf akhir atau pada lam kalimah ini berubah huruf illah, ya. Ini fi'il naqis atau mu'tal lam atau mu'tal akhir. Kemudian disebutkan al-wawi, ya, disertai dengan kata al-wawi, naqis wawi. Berarti apa? Huruf illah yang akhir itu aslinya adalah huruf wawu, ya. Al-wawi dari kata wawu menunjukkan itu huruf aslinya wawu. Nah, lalu bagaimana bentuk isim fa'il dari fi'il ini? Summa akmilun naqis, ya, kemudian sempurnakan sisanya. Perhatikan contoh yang termasuk fi'il naqis wawi. Da'a yada'u, ya, da'a bentuk madhi, yada'u mudhari'nya. Huruf akhirnya huruf illah pada madhi dengan alif da'a. Kemudian pada mudhari' dengan wawu yada'u, dan itulah huruf aslinya wawu tersebut, yada'u ini. Jadi alif pada madhi itu perubahan wawu. Asalnya da'awa, kemudian wawunya diubah menjadi alif menjadi da'a ini. Kalau pada mudhari' kembali ke huruf aslinya wawu, yada'u. Asalnya yada'uhu, wawunya dhammah, tapi karena itu sulit atau fiqal, ya, berat atau sulit untuk diucapkan, yada'uhu, maka dhammah itu ditakdirkan. Dhammah pada wawu ditakdirkan, tidak ditampakkan, sehingga cukup diucapkan yada'u ini. Ini fi'il naqis wawi, lalu dibentuk menjadi isim fa'il, ya, hasilnya menjadi da'in, ya, da'in. Ini kalau tanpa alif lam, dalam keadaan nakirah, ya, seperti ini, da'in. Supaya lebih jelas, tambahkan alif lam. Bagaimana? Ad-da'i,
ad-da'i, yakni huruf akhirnya itu huruf ya, ad-da'i pada bentuk isim fa'il ini, dan sebelum huruf ya adalah huruf kasrah, hurufnya berharakat kasrah ya, alhamdulillah. Sebelumnya itu hurufnya berharakat kasrah, ad-da'i. Ini sesuai dengan wazinnya fa'ilun. Nah, supaya lebih jelas lagi, bagaimana lihat asalnya, asluhu, asalnya da'iwun ya, da'iwun sesuai dengan huruf asli pada fi'il naqis ini tadi, yad'u, huruf aslinya wawu ya, kemudian dibentuk isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun, maka menjadi da'iwun dengan huruf asli wawu pada huruf akhir ya, da'iwun ini ya. Nah, kemudian wawu itu karena sebelum wawu itu hurufnya berharakat kasrah ya, da'iwun, jadi kasrah ketemu wawu, ini tidak cocok, tidak sesuai. Nah, kesesuaian itu kalau kasrah bertemu dengan ya, atau kalau wawu itu sebelumnya dhammah. Nah, jadi kesesuaian harakat dengan huruf seperti itu, kasrah itu dengan ya, dhammah dengan wawu, kalau fathah dengan alif. Itu kesesuaian ya, kecocokan harakat dengan huruf ilah seperti itu. Nah, di sini kasrah kemudian sesudahnya wawu, tidak sesuai, tidak cocok. Menurut lidah Arab ini sulit, da'iwun. Lalu ya karena itu huruf ilah, ya diubah, wawunya diubah menjadi huruf ya, supaya sesuai dengan kasrahnya tadi ya, sehingga menjadi da'iyun ya. Dari da'iwun wawunya diubah menjadi ya, menjadi da'iyun ya. Nah, kemudian ditambahkan alif lam ya, itu menjadi ad-da'iyu ya, menjadi ad-da'iyu. Ini juga sulit diucapkan dhammah yang ada di ya akhir tersebut ya, ad-da'iyu, ya yang dhammah di situ, dhammahnya sulit diucapkan, siqal, sulit menurut lidah Arab ya ini. Sehingga apa? Dhammahnya ditakdirkan, tidak ditampakkan, menjadi ad-da'i ya, menjadi ad-da'i ini. Huruf ya itu aslinya berharakat dhammah tetapi tidak tampak ya, sehingga tidak diucapkan ya, ad-da'i ini. Nah, kemudian keadaan isim yang seperti ini tidak dari sisi huruf akhirnya ya, keadaan isim ya yang seperti ini dilihat pada huruf akhirnya, yaitu huruf akhirnya berupa huruf ya yang tetap ada, kemudian sebelum ya itu hurufnya berharakat kasrah, dan ya-nya bukan ya tambahan tapi huruf asli dari isim itu. Jadi huruf ya yang asli tetap ada, bukan tambahan ya, dan sebelum huruf ya itu hurufnya kasrah, berharakat kasrah. Ini bagaimana? Atau disebut apa? Isim mangkos. Nah, ingat ya, isim mangkos seperti al-qadhi, ad-da'i ini. Nah, untuk isim mangkos dalam keadaan nakirah, kalau dalam keadaan ma'rifah tadi ya dengan alif lam, ada alif lam, ad-da'i, al-qadhi ya. Kemudian ketika tidak ada alif lam, maka apa? Ya yang akhir itu dihilangkan. Ya yang akhir itu dihilangkan. Dan untuk menggantikan ya yang hilang, kasrahnya ditanwin sehingga menjadi da'in, qadin, hadin. Ini tentang isim mangkos, melihat pada huruf akhirnya ya, ini. Jadi ada dua hal, dua sisi yang berbeda. Dari sisi bentuk yang seperti ini tadi adalah isim fa'il, ad-da'i ataupun da'in, yang asalnya tadi da'iun dengan prosesnya tadi ya. Ini bentuknya
untuk isim seperti ini adalah isim fa'il dari fi'il naqis wawi. Kemudian kalau dilihat dari sisi huruf akhirnya saja yang dilihat, ini adalah isim manqus. Ya, isim manqus. Di awal jilid 3 kemarin sudah dibahas ya, isim manqus itu nanti bisa dirujuk kembali. Ini. Jadi perhatikan isim manqus itu huruf akhirnya seperti ini. Kalau ada alif lam, ya-nya ada ai, kemudian tanda harakat dhammahnya ditakdirkan. Kemudian kalau tidak ada alif lam, ya-nya hilang. Kemudian harakat kasrah itu ditanwin menjadi da'in. Ini. Ya, ini. Kemudian contoh yang berikutnya, naja yanju menjadi bagaimana? Najin atau an-naji ya, dengan ya an-naji. Kalau tidak ada alif lam, ya najin. Asluhu, asalnya najiwun. Ya, najiwun. Ini. Berikutnya apa ya'fu? Afin. Ya, afin atau al-afi. Ya, al-afi. Asluhu afiwun. Ya. Berikutnya kala yatlu talin at-tali. Asluhu taliwun. Ya, taliwun. Ini. Ya, da'a yada'u, berdoa atau mengajak, mengundang. Da'in, ad-da'i, orang yang mengajak, orang yang mengundang. Da'i, yang namanya da'i dia mengajak pada kebaikan. Ya, ini. Kemudian naja yanju, selamat. Ya, naja yanju itu selamat. Najin atau an-naji, yang selamat. An-najiyah itu bentuk muannasnya, yang selamat. Ya. Kemudian afa ya'fu, memaafkan. Afin atau al-afi, yang memaafkan. Kala yatlu, ini bisa bermakna mengikuti atau bisa bermakna membaca. Ya. Tinggal konteksnya nanti ya. Nih. Talin, at-tali, yang mengikuti, yang menyertai atau yang membaca. Ini isim fa'il dari fi'il naqis wawi. Kemudian yang berikutnya, saminan yang ke-8, ta'ammalil misala ismul fa'ili al-masuri minal fi'lin naqisil ya'i. Perhatikan contoh ini untuk isim fa'il yang dibentuk dari fi'il naqis ya'i. Fi'il naqis yang huruf aslinya ya. Huruf illah pada lam kalimah pada akhir fi'il itu aslinya adalah huruf ya. Semakmilin naqisah, kemudian sempurnakanlah sisanya. Bagaimana isim fa'ilnya? Contoh, saqa yasqi. Ya, saqa yasqi, memberi minum. Nah, di sini saqa huruf akhirnya alif maksurah. Kemudian yasqi huruf akhirnya huruf ya. Dan inilah huruf aslinya ya ini. Ya, alif pada saqa itu perubahan dari ya. Ini. Jadi huruf aslinya adalah ya. Kemudian dibentuk menjadi isim fa'il menjadi sakin atau dengan alif lam as-saqi. Ya, kalau dilihat aslinya bagaimana? Saqiyun, ya, dengan huruf ya yang akhir saqiyun, sesuai dengan wazan asalnya fa'ilun saqiyun. Jadi ya yang akhir yaitu huruf asli saqiyun, ditambahkan alif lam as-saqi, kemudian menjadi sakin. Artinya apa? Huruf illah yang akhir itu tetap huruf ya, tidak berubah ketika dibentuk menjadi isim fa'il, tetap dengan iya-nya. Hanya saja itu ketika
dimasuki alif lam di antaranya. Adapun ketika tidak ada alif lam dalam keadaan nakirah, maka ya itu dihilangkan. Ini jadi as-saqi, asalnya saqiyun, ya as-saqi, kemudian saqin. Jadi perbedaannya dengan yang tadi apa? Kalau yang tadi yang naqis wawi, itu wawinya diubah dulu menjadi ya. Tetapi untuk yang naqis ya'i, ya ya-nya asli dari fi'il tersebut atau dari kata tersebut, bukan perubahan dari wawu, tapi asli memang itu akhir huruf, akhir fi'il atau akhir kata adalah huruf ya. Ini ya. Contoh yang lain, hada yahdi menjadi hadin atau al hadi, ya hadin atau al hadi. Ya. Zana yazni, zanin atau azani. Bana yabni, banin atau albani. Baka yabki, bakin atau al-baqi. ya bakin atau al-baki. Satu lagi, Asya yansa nasin nasin, an-nasi an-nasi, ya nasin atau an-nasi. Ini di sini nasiya yansa masuk dalam kelompok ini terkait dengan isim fa'ilnya, karena huruf akhirnya adalah huruf ya, ya nasiya. Ini jadi ini bentuk isim fa'il dari fi'il naqis ya'i, ya. Hada yahdi menunjuki, hadin atau al-hadi yang menunjuki, yang memberi petunjuk. Zana yazni berzina, zanin atau az-zani yang berzina. Bana yabni membangun, banin atau al-bani yang membangun, ya. Baka yabki menangis, bakin atau al-baki yang menangis. Nasiya yansa lupa, nasin atau an-nasi yang lupa. Jadi ini bentuk fi'il, bentuk isim fa'il dari fi'il naqis, yang wawi maupun yang ya'i. Kemudian untuk latihannya, ya ini masih terkait dengan ini ya sekalian. Tasi'an yang ke-9, sur asma al-fa'ilina minal af'alil atiyati. Bentuklah menjadi isim fa'il, menjadi isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut ini. Wadkur naw'a kulli fi'lin minha, wadkur naw'a kulli fi'lin minha, dan sebutkan jenis setiap fi'il darinya. Sebutkan jenis masing-masing fi'il dari isim-isim fa'il tersebut. Alam nahwi tali, sesuai dengan contoh berikut ini. Al-fi'lu fi'ilnya hajja, ya. Nau'ahu jenisnya al-mudha'afu mudha'af, hajja ini jenisnya mudha'af. Ismul fa'ili al-masuhu minhu, ism fa'il yang dibentuk darinya menjadi hajjun. Asluhu asalnya hajijun. Ini jadi hajja ini al-mudha'af, ya. Kemudian isim fa'ilnya hajjun yang asalnya adalah hajijun, ya. Contoh di situ disebutkan beberapa fi'il, ya. Dan kalau diperhatikan fi'il-fi'il di sini ini mewakili setiap jenis dari tadi fi'il-fi'il yang dilihat dari huruf, sifat huruf penyusunnya tadi. Ada yang huruf sahih dan ada yang huruf illah. Ini diwakili oleh contoh-contoh yang disebutkan di sini. Contoh jalasa, ini as-salim, fi'il salim, hurufnya sahih semua, tidak ada huruf yang berulang, tidak ada hamzah. Ini salim jenisnya, ya. Isim fa'ilnya jalisun, jalisun. Asluhu asalnya, ya asalnya itu jalisun, ya, sesuai dengan asalnya, tidak ada perubahan sama sekali, sesuai dengan wazan asalnya. Fa'ilun jalisun, ini duduk, jalisun orang yang duduk. Berikutnya akala
ya, ada hamzah di awal disebut mahmuz. Ya. Mahmuz apa? Mahmuz fa. Ya, nanti di besok ya, di jilid kedua pelajaran yang ke-29 di akhir ya, di sana ada tabel untuk jenis-jenis fi'il ini ya, itu mahmuz, kemudian karena hamzah di fa kalimah disebut mahmuz fa. Ya, akala. Kemudian isim fa'alnya bagaimana? Akilun. Akilun. Ya, hanya saja penulisannya saja yang disesuaikan, hamzah diikuti alif. Panjang ya, hamzah diikuti alif. Akilun. Nah, ini ditulis dengan lebih ringkas dengan tanda mat di atas alif. Mat itu ya, panjang bergelombang itu ya. Itu di atas alif, itu dibaca panjang. Akilun. Ini. Tetapi tetap ini sesuai wazannya, tidak ada perubahan, hanya penulisannya saja yang diringkas. Tetap bentuknya tetap sama. Fa'ilun, akilun, sama ya. Berikutnya, sa'ala. Ina'uhu jenisnya apa? Ada hamzah pada ain kalimah, berarti mahmuz ain. Al-mahmuzul aini, mahmuz ain. Ya, isim fa'ilnya gimana? Sa'ilun. Ya, sa'ilun tetap sesuai wazannya. Fa'ilun, sa'ilun. Ya, jadi hamzahnya tetap dengan hamzah, tidak ada perubahan. Ya, sa'ilun. Ini bertanya, orang yang bertanya. Akala makan, akilun orang yang makan. Ya. Sa'ala bertanya, sa'ilun orang yang bertanya atau meminta, orang yang meminta. Berikutnya qara'a, ada hamzah di akhir, berarti mahmuz. Apa? Mahmuz lam, pada lam kalimah huruf hamzah, berarti dia mahmuz lam. Al-mahmuzul lami, mahmuz lam. Ya. Isim fa'ilnya qari'un, ya, qari'un, ya, qari', ya, sering kita dengar ya, qari', orang yang membaca Al-Quran misalnya, ini disebut qari'. Ini bentuk isim fa'il dari qara'a. Qara'a membaca, qari'un orang yang membaca. Dalam makna khusus tadi, orang yang membaca Al-Quran ya, ini makna secara khusus pada qari'un. Ini qari', al-qari'u, qari'. Ini. Berikutnya waqafa. Nau'uhu jenisnya apa? Ada wawu di fa kalimah. Wawu huruf illah. Jadi ini mu'tal fa atau misal ya, namanya fi'il misal ya, atau mu'tal fa. Ini. Bagaimana isim fa'ilnya? Sesuai wazannya, tidak ada perubahan. Fa'ilun waqifun, ya, waqifun berdiri. Ya, kalau dulu ada di jilid pertama, atau misalkan al-imamu waqifun atau al-mudarrisu waqifun, imam itu berdiri atau guru itu berdiri. Ini waqifun, ini bentuk isim fa'il yang berdiri ya. Berikutnya syakka. Al-mudha'af. Ya, mudha'af. Al-mudha'af, ini mudha'af. Isim fa'ilnya Isim fa'il syakun. syakun. Asluhu syakikun. Ya, syakikun. Ya, isim fa'ilnya syakun, asluhu syakikun. Ini mudha'af, syakka, ragu-ragu. Ya, syakun orang yang ragu-ragu. Berikutnya taba. Taba mudhari'nya apa? Yatubu. Taba yatubu. Berarti apa ini? Jawab.
Ajwaf apa? Yatubu dengan wawu ya. Yaqulu, qala yaqulu, taba yatubu, sama dengan itu tadi kan. Tapi ini ajwaf wawi, ini jenisnya ya, al ajwaful wawi, ajwaf wawi. Isim fa'ilnya bagaimana? Taibun, taibun, ya asalnya tawibun dengan wawu, tawibun, kemudian berubah menjadi taibun. Ini berikutnya roba, negaranya apa? Yaghibu, roba yaghibu, berarti termasuk jenis nauhu, jenisnya ajwaf ya'i, ya dengan ya, yaghibu, ya huruf ya ya, yabi'u, yaghibu, berarti dia ajwaf ya'i ya. Isim fa'ilnya ghaibun, ghaibun ya, asluhu ghaibun ya, asalnya dengan ya, ghaibun, kemudian ya-nya diubah menjadi hamzah, ghaibun, ghaib ya. Taba yang bertaubat, taibun orang yang bertaubat, ghaba tidak hadir atau absen ya, tidak datang, ghaibun yang tidak hadir, yang absen. Ini berikutnya syafa, mudhari'nya yashfi, syafa yashfi, berarti jenisnya apa? Naqis, fi'ilnya naqis apa? Yashfi dengan ya pada akhir, berarti naqis ya'i ya. Kalau mangkos itu isim ya. Ini fi'ilnya, jenis fi'ilnya naqis ya'i, seperti saqa, yasqi, hada, yahdi. Di sini syafa, yashfi, ini naqis ya'i ya. Kemudian isim fa'ilnya syafin ya, syafin dengan alif lam, asyafi, asyafi, asyafi ya, seperti dalam doa Allahumma anta syafi, anta asyafi, engkaulah yang menyembuhkan ya, untuk Allah ya. Ini asyafi, syafa menyembuhkan, asyafi zat yang menyembuhkan, ini syafin ya. Berikutnya roja, rajin ya, rajin naqis wawi, naqis wawi, aslu rajiun, iya, roja yarju ya, dengan wawu, jadi dia naqis wawi. Isim fa'ilnya rajin atau ar-raji, asluhu rajiun ya, dengan wawu. Roja yarju, berharap ya, rajin atau ar-raji yang berharap. Ini ada yang ditanyakan dari ini? Baik, itu yang berikutnya sama ya dengan ini ya, halaman berikutnya itu yang di atas sama ya. Kalau di tempat saya ada pengulangan ini sama. Untuk tamrin 9 ya. Baik, sebelum tamrin ke 10 ya. Baik. Jadi untuk ini sampai ini dulu pembahasan isim fa'il dari beberapa jenis fi'il tadi yang ada huruf ilahnya ataupun yang mudha'af. Jadi ada perubahan pada beberapa tempat tadi. Baik. Untuk malam ini sampai ini dulu. Langsung minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Yang berikutnya tentang isim maf'ul masih sama dari macam-macam fi'il tadi, bisa dilihat, dipelajari dulu. Pembahasan insyaallah pada waktu yang akan datang ya. Ini dulu, wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.